Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali mengikuti Ark of Worship Morning Devotion. Hari ini kita akan bergeser, saudara, dari pasal 23 ke pasal 24. Saya berdoa ini akan membuat kita semakin bergairah belajar firman, merenungkan firman, membawa kita kepada kedalaman firman, agar kita mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca Keluaran 24 ayat 1 sampai 2, nanti Saudara Adi akan bantu kita membacakan bagian ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami ingin menggali firman-Mu, merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu, dan menangkap hati Tuhan melalui firman ini. Berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Keluaran 24 ayat 1 sampai 3. Silahkan adik. Keluaran 24 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah menyelesaikan Keluaran pasal 23, cukup panjang karena ada 33 ayat yang kita coba gali dan kita tangkap pesan Tuhan di dalamnya. Dan hari ini kita sudah memasuki atau bergeser ke pasal 24. Saya ingin mengajak saudara untuk berselancar di pasal 24 ini, dan kiranya Roh Kudus mengiluminasikan, menyingkapkan pewahyuannya kepada setiap kita. Dan kita butuh understanding untuk menangkap apa yang menjadi hati Tuhan. Dan kiranya melalui pasal 24 ini kita diberkati Tuhan. Nah, pasal 24 ini dimulai dengan Allah berfirman, saudara. Allah berfirman. Ingat bahwa di dalam perjanjian lama kata berfirman itu bisa digunakan kata dafar, tapi juga bisa digunakan kata amar. Kadang-kadang firman itu menggunakan amar, tapi juga menggunakan dafar. Nah, di dalam perjanjian baru itu juga digunakan, ada dua kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata firman atau berfirman, yaitu yang pertama logos, yang kedua adalah rema. Saudara, kita tidak perlu membandingkan mana yang lebih kuat empat kata ini, tetapi tentu empat kata ini memiliki makna yang berbeda, tetapi punya maksud yang sama, yaitu Allah berbicara kepada kita. Memang kalau kita bicara tentang kata dafar atau kata amar, misalnya kata amar itu sendiri itu bicara tentang final and binding. Ketika Allah berfirman, maka firman Allah itu merupakan sebuah keputusan yang mengikat dan pasti akan dilaksanakan. Itu kata amar. Kalau kita tarik dalam terjemahan bahasa Arab, kata amar dalam bahasa Arab itu artinya keputusan yang tidak bisa diubah. Itu salah satu contoh. Bukan berarti dafar lebih rendah daripada amar, logos lebih rendah dari rema, atau sebaliknya. Kalau kita berkutat pada hal-hal itu, maka kita akan kehilangan esensi pesan Tuhan atau hati Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu saya dorong saudara tidak berkutat kepada kata yang ada di balik terjemahan bahasa Indonesia ini. Nah, Allah berfirman kepada Musa.
Apa isinya firman Allah kepada Musa ini? Paling tidak ada 3, saudara. Yang pertama, yaitu memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai, menghadap Allah. Bersama siapa, saudara? Bersama 1 Harun, 2 orang anaknya, yaitu Nadab dan Abihu. Dan yang ketiga adalah 70 tua-tua, saudara. 70 tua-tua. Kalau saudara belajar di kitab Wahyu, maka Alkitab juga mengatakan, atau kitab Wahyu mengatakan, ada 70 tua-tua yang ada di hadapan tahta Allah, yang setiap hari melemparkan mahkotanya dan sujud menyembah sambil berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. 74 tua-tua, 24 tua-tua. Jadi kita melihat bahwa representasi di perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang apa yang ada di perjanjian baru atau apa yang akan datang. Jadi kita melihat ada tua-tua yang dipanggil oleh Tuhan untuk menghadap. Di dalam kitab Wahyu kita juga membaca ada tua-tua yang setiap hari pekerjaannya itu menyembah Tuhan, melemparkan mahkotanya dan mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, inilah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan naik ke Gunung Sinai. Ada Musa, ada Harun, ada Nadab dan Abihu, imam-imam. Lalu kemudian ada 70 tua-tua Israel yang hanya boleh sujud menyembah di hadapan Tuhan itu dari kejauhan, saudara. Tidak boleh mendekat sampai terlalu dekat. Mereka hanya boleh naik ke gunung, tetapi tidak boleh terlalu mendekat di tempat di mana yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, pesan yang kedua dari ayat ini adalah hanya Musa saja yang boleh mendekat kepada Tuhan. Hanya Musa saja yang boleh ada di hadapan Allah. Dan yang ketiga, sementara Musa menghadap kepada Tuhan, lalu kemudian second layernya Harun, Nadab dan Abihu dan 70 tua-tua. Dan yang bagian yang ketiga adalah bangsa Israel yang tidak boleh naik ke gunung sama sekali. Mereka harus menunggu pesan Tuhan yang dibawa oleh Musa. Saudara, kalau kita melihat gambaran Musa menghadap paling dekat dengan Tuhan, lalu second layernya ada Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua. Dan third layernya atau layer ketiganya adalah 70 tua-tua. Ini menunjukkan apa, saudara? Sepintas gambaran ini merupakan gambaran dari kemah Musa sebetulnya. Merupakan gambaran dari bait Allah yang terdiri dari halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Atau kita balik, ruang maha suci, ruang suci, dan halaman. Dan itulah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibuat oleh Musa dalam kemah pertemuan, di mana ada halaman, ada ruang suci, dan ruang maha suci. Demikian juga dengan bait Allah. Di bait Allah ada halaman, ada ruang suci, dan ruang maha suci. Ruang maha suci itu hanya boleh dimasuki oleh seorang imam besar atau seorang yang memang diperkenan oleh Tuhan untuk memasuki ruang maha suci yang dibatasi dengan tabir bait Allah atau tabir dari kemah pertemuan yang menjadi pembatas antara ruang suci dan ruang maha suci, di mana imam-imam seperti imam-imam yang melayani di ruang suci itu tidak boleh masuk ke ruang maha suci. Mereka hanya boleh sampai tiba di ruang suci saja. Demikian juga dengan jemaat yang datang dari beberapa kota, beberapa wilayah di Israel. Mereka membawa korban, kambing domba, lembu sapi. Mereka hanya boleh sampai di ruang halaman saja. Tidak boleh masuk ke ruang suci dan ruang maha suci. Ini merupakan kisah yang hampir similar terjadi di Gunung Tabor sebetulnya. Saudara, di Gunung Tabor juga terjadi peristiwa yang sama,
Yesus bersama 12 orang muridnya. Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Sementara 9 murid yang lain di bawah kaki Gunung Tabor, diyakini itu adalah Gunung Tabor. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan diajak naik ke Gunung Tabor, gunung tempat Yesus dimuliakan. 9 murid tinggal di bawah, lalu Yesus membawa 3 orang muridnya naik ke atas gunung. Lalu kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Yesus dilingkupi dengan kemuliaan Allah, sementara yang 3 tidak. Yesus dipenuhi dengan awan kemuliaan dan berjumpa dengan Elia dan Musa yang merupakan representasi dari nabi-nabi atau dari hukum Allah, atau mewakili perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana Musa mewakili perjanjian lama, Elia mewakili perjanjian baru yang direpresentasikan dalam bentuk atau dalam diri Yohanes Pembaptis. Disinilah mereka dilingkupi dengan awan kemuliaan. Tapi murid-murid ketika melihat Yesus dilingkupi dengan awan kemuliaan, mereka terpukau, mereka kagum, dan mereka berkata, "Guru, tempat ini begitu luar biasa. Izinkan kami membangun 1 kemah untuk engkau, 1 kemah untuk Musa, 1 kemah untuk Elia." Entah siapa yang memberitahu. Mereka tahu bahwa itu adalah Musa dan itu adalah Elia. Jadi ada 3 layer. Di bawah kaki gunung, di atas gunung, dan tempat di mana Yesus dimuliakan. Atau Yesus mengalami dilingkupi dengan awan kemuliaan Allah. Ada yang menarik dalam kisah ini, bahwa tidak semua orang itu bisa mendekat kepada Allah, saudara. Hanya orang-orang yang telah dipilihnya, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mendekat. Namun demikian, saudara, dari orang-orang pilihan itu, hanya 1 orang saja yang boleh masuk sampai dilingkupi awan kemuliaan Allah. Kalau kita bicara tentang kemah pertemuan, halaman ruang suci dan ruang maha suci, maka awan kemuliaan Allah hanya turun di tempat di mercy seat atau di kursi pendamaian yang ada di ruang maha kudus. Jadi imam yang masuk sampai ke ruang maha kudus, dialah orang yang dilingkupi dengan awan kemuliaan Allah. Dan orang yang masuk ke tempat itu adalah orang yang tidak boleh secara sembarangan memasuki tempat yang maha kudus itu. Karena kalau orang yang tidak dikehendaki memasuki ruang maha kudus dan melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan, ujungnya bukan mendatangkan berkat, ujungnya bukan mendatangkan anugerah, tapi bahkan bisa berdampak pada kebinasaan karena Tuhan tidak berkenan kepada orang itu. Namun satu hal yang perlu kita tahu sekarang, saudara, setelah kematian Tuhan Yesus Kristus, di atas kayu salib, maka tabir yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci itu terbelah menjadi 2. Pembatas yang membuat orang tidak boleh masuk ke ruang maha kudus. Batas kudus ini tidak boleh dilanggar. Tapi setelah kematian Tuhan Yesus Kristus, tabir bait suci terbelah menjadi 2. Sehingga tidak ada batas lagi antara ruang suci dan ruang maha suci. Tidak ada lagi penghalang antara ruang suci dan ruang maha suci. Apa artinya? Kematian Tuhan Yesus Kristus menyingkirkan penghalang itu. Kematian Tuhan Yesus Kristus membuka tabir sehingga siapapun orang pilihan Tuhan boleh berjumpa dengan Bapa di sorga, boleh berjumpa dengan Allah di tempat yang maha kudus. Sejak kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, ruang itu dapat dimasuki oleh siapapun yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus, dan yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jadi siapapun saudara hari ini, Anda memiliki privilege. Saudara dan saya memiliki hak istimewa
untuk memasuki ruang yang khusus itu. Ruang yang maha kudus itu, di mana Anda dan saya dapat berjumpa dengan pribadi yang kudus itu. Berjumpa dengan Bapa di surga, berjumpa dengan Roh Kudus, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dan merasakan kemuliaan yang luar biasa ketika kita memasuki ruang maha kudus, berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Ada satu pujian, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kuasa-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Berjumpa dengan muka di tempat yang kudus. Dan Tuhan sedia dijumpai oleh anak-anaknya. Setelah tabir bait suci itu terbelah menjadi dua, menjadi simbol, tidak ada lagi batas, tidak ada lagi orang tertentu, tidak ada lagi orang khusus. Siapapun mereka yang sudah ditebus, diampuni dosanya, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mereka diberi kesempatan untuk menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan sendiri. Saudara, pertanyaan saya sederhana, apakah Anda sudah memasukinya atau belum? Apakah kita ini sudah memasukinya atau belum? Apakah Anda sudah menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk memasuki tempat itu? Tuhan sudah memberikan kesempatan. Apakah kita menggunakan privilege itu, kesempatan yang istimewa itu, untuk kita gunakan memasuki tempat itu? Atau Anda terlalu sibuk untuk memasuki tempat itu, sehingga tidak memiliki waktu untuk memasukinya? Anda terlalu sibuk, Anda terlalu fokus kepada yang lain, sehingga tempat yang spesial yang telah dibuka oleh Tuhan itu bahkan sama sekali tidak pernah Anda kunjungi. Atau Anda merasa tidak ada gunanya untuk memasuki ruang yang maha kudus itu, saudara. Apakah saudara dan saya sudah memasukinya? Saudara, saya ingin mengajak saudara, yuk gunakan waktu Anda untuk memasuki ruang maha suci tersebut. Pernahkah saudara memasukinya di jam-jam doa saudara yang seharusnya saudara berdoa? Saudara, saya belajar untuk setiap pagi bangun antara jam 2.50 sampai jam 4. Kira-kira itulah waktu saya menyembah Tuhan, waktu saya berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang juga tidak 100% berhasil. Dalam arti kadang-kadang kantuk itu juga menyerang. Tapi saya berusaha belajar untuk terus memaksa untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Di jam-jam itulah saya menikmati Tuhan di sana, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Apakah saudara pernah menggunakan waktu yang khusus memasuki ruang maha kudus itu? Saudara berjumpa dengan Tuhan di sana. Kalau belum saudara, yuk kita masuki tempat yang spesial itu. Yuk gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita memasuki ruang maha suci tersebut. Saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara menikmati relasi yang indah. Keindahan seperti itu hanya diberikan kepada Tuhan, kepada orang-orang khusus. Tidak setiap orang loh saudara bisa memasukinya. Bagi saudara yang sudah ditebus, sudah diampuni dosanya, sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Yuk gunakan kesempatan untuk menikmati ruang yang disebut Holy of Holies. Ruang yang maha kudus itu. Kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, dan bahkan kasih karunia Tuhan ada di sana. Yuk saudara, di AOW ini ada prayer tree setiap hari Selasa. Yuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan menikmati kasih karunia Tuhan. Saudara punya waktu 7 hari dalam seminggu.
Nah, saudara punya waktu 24 jam dalam sehari. Kita bisa gunakan 30 menit, kita bisa gunakan 15 menit, 30 menit, kita bisa gunakan 1 jam. Waktu kita untuk menghampiri tahta Allah Bapa. Kan ada lagunya, saudara. Ku hampiri tahtamu Bapa, sebagai tempat perteduhanku. Gimana, Dik? Kalau saudara, lagu itu ada di albumnya Allah Baik, saudara ya, dinyanyikan oleh Angie, Haji Angie. Saudara bisa menyanyikan itu. Ku hampiri tahtamu Bapa, sebagai tempat berteduhanku. Di sanalah kita berjumpa dengan Bapa. Yuk saudara, ini waktu yang spesial yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Amin. Jangan sampai orang lain naik sampai ke hadirat Tuhan, kita masih ada di halaman. Jangan sampai orang sudah berbicara tentang perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, saudara masih ada di halaman. Jangan sampai orang berbicara keindahan, kemuliaan dalam perjumpaan dengan Tuhan, saudara masih ada di halaman. Saudara masih ngomong, oh ini kambing gak layak, ini kambing harganya murah, ini kambing harganya mahal. Saudara masih dalam tataran yang tidak tersentuh secara ilahi sama sekali. Mari saudara bergerak dari halaman ke ruang suci dan sampai ke ruang maha suci. Amin. Tabir sudah terbuka, Yesus sudah membukanya, dan Tuhan memberikan kesempatan kita sampai di tempat yang disebut Holy of Holies. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kiranya ada dorongan, ada semangat, ada antusias untuk kami menghampiri tahta-Mu di ruang maha suci. Kami berjumpa dengan anugerah Tuhan. Kami berjumpa dengan pribadi yang agung, yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami, yang menganugerahi kami dengan rahmat dan kasih karunia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk rahmat-Mu. Kami menyerahkan semua aktivitas kami dalam tangan anugerah Tuhan, supaya hidup kami tetap ada di dalam naungan yang maha tinggi, dalam perlindungan yang maha kuasa, di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Berkati urapi kedua tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, beberapa hari ke depan kita akan merayakan Jumat Agung dan merayakan Paskah. Nanti mulai tanggal 3 April, 3, 4, 5, dan 6, kita akan berpuasa, saudara. Saya juga akan belajar untuk berpuasa bersama-sama dengan saudara. Lalu nanti jam 7 kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum jam 7, jam 6 kita akan buka puasa bersama. Kita akan nikmati buka puasa, dan jam 7 kita akan berdoa bersama-sama. 1 jam saja kita akan berdoa, menaikkan pujian penyembahan dan menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Kita berjumpa dengan Allah yang agung di Holy of Holies, di ruang Maha Kudus. Siapkan hati saudara, sediakan waktu saudara, paksakan saudara untuk menggunakan kesempatan yang istimewa menjelang Jumat Agung dan Paskah. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati anugerah Tuhan. You are blessed.